Shalom, puji Tuhan. Kita kembali membahas tentang perjanjian Allah berkaitan erat dengan isu akhir zaman. Hari ini kita akan coba melanjutkan kembali tentang covenant, perjanjian Allah terhadap Daud. Nah, karena itu kita akan pertajam kembali bagaimana masa depan dunia itu ketika ditinjau dari sudut kitab suci. Ya, secara khusus kita akan melihat hari ini perjanjian Daud. Mari kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan, sehingga apa yang kita pelajari sungguh-sungguh menjadi berkat. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur sudah kami mengadakan 8 kali pertemuan hari ini. Mohon Tuhan pimpin membuka pemahaman kami. Sesungguhnya Engkau yang memiliki rencana atas kami di dunia ini, dan Engkau yang memegang masa depan kami. Biar kami boleh belajar untuk melihat bagaimana kami bersikap untuk menatap masa depan kami yang sudah Kau janjikan bagi setiap kami orang yang beriman kepada Engkau. Pakai hamba-Mu, biarlah pembukaan firman-Mu semakin kami mengerti bagaimana rencana-Mu bagi kami manusia di dunia ini. Kami bersyukur dan kami berdoa, urapan Tuhan turun atas kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kita melihat tentang perjanjian. Kita lihat gambaran tentang perjanjian. Yaitu pertama sudah kita belajar tentang perjanjian seminal, yaitu bersifat personal, yaitu perjanjian Allah kepada Adam, dan bersifat pemerintahan perjanjian Allah kepada Nuh. Dan kita sudah belajar perjanjian sentral, ini yang menarik, yang harus menjadi fokus kita. Perjanjian sentral itu adalah perjanjian Allah kepada Abraham, ya, yaitu kaitan erat dengan berkat personal, berkat teritorial, berkat nasional, dan berkat universal. Nah, kita sudah belajar juga bagaimana perjanjian Allah kepada Musa, kepada kaitan erat dengan tanah Palestina. Hari ini kita akan belajar perjanjian Allah kepada Daud. Nah, puji Tuhan. Nah, mari saudaraku yang saya kasih, kita akan belajar hal ini. Implikasi eskatologis perjanjian Allah kepada Abraham itu terlihat melalui janji pemberian tanah dan keturunan benih. Kita ingat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 ya dan seterusnya, di mana Allah memanggil Abraham dan Allah berjanji ya kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan anak, yaitulah perjanjian Allah untuk anak yang kita tahu kemudian Ishak. Waktu itu usia Abraham 75 tahun. Baru diberikan anak ketika usia 100 tahun, sementara istrinya berusia 90 tahun. Jadi implikasi eskatologis artinya yang keterat dengan yang akan datang. Perjanjian Abraham itu terlihat ya melalui janji pemberian tanah dan keturunan benih. Nah, saudara, janji tentang pemberian tanah itu kemudian dipertegas melalui perjanjian Palestina yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Sedangkan janji mengenai keturunan yang akan menjadi berkat diperjelas, dipertajam di dalam perjanjian Daud, saudaraku. Nah, saudara, perjanjian Daud ini menegaskan soal kembali kepada janji Allah pada Abraham, soal benih terkait dengan perjanjian dengan Abraham. Jadi, saudara, janji Allah kepada Daud sangatlah jelas, saudaraku. 2 Samuel pasal 7 ayat 16 dikatakan demikian, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat, saudara, bahwa Allah berjanji kalau garis keturunan Daud akan kokoh selama-lamanya di hadapan Tuhan. Dan tahta Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu diungkapkan tadi dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Nah, saudara, coba kita hubungkan sebentar ya, Lukas pasal 1 ayat 32-33 untuk mempertajam. Yaitu tahta Daud kokoh sampai selama-lamanya. Nah, apa hubungannya dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini menjadi manusia?
Nah, Lukas 1 ayat 32-33 di mana malaikat Gabriel berbicara kepada Maria. Dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi di sini malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan berikan nama dia Yesus, di mana Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi jelas saudara, tahta Daud di sini yang dijanjikan belum ada saat ini. Ketika bicara tentang perjanjian Daud, kelak artinya yang akan datang yang bersifat eskatologis akan datang keturunan dari Daud yang akan bertahta dan berkuasa sebagai raja. Itulah Yesus Kristus. Luar biasa. Saudara, jadi perjanjian Allah kepada Daud itu bertolak dari kerinduan Daud untuk apa? Untuk membangun sebuah rumah bagi Allah. Ketika menyadari bahwa tabut Allah itu masih berada di kemah suci, juga disebut dengan tabernakel. Sementara Daud sendiri ya sudah membangun dan tinggal di dalam sebuah istana yang begitu megah. Coba kita lihat 2 Samuel pasal 7 ayat 2-3. Ya, sekaligus saya bacakan. 2 Samuel pasal 7 ayat 2-3. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nah, saudara, tabut Allah sudah dibawa ke Yerusalem. Itu berarti kehadiran Allah sudah mengesahkan dinasti Daud yang baru. Namun apakah hal itu cukup bagi Daud, saudara? Kelihatannya tentu tidak. Daud ingin memastikan bahwa Allah menetap secara permanen di Yerusalem. Nah, karena itu Daud memutuskan untuk membangun bait Allah. Dengan demikian Allah akan berdiam di Yerusalem dan kerajaan Daud dipastikan kokoh. Ya, jadi Daud memegang apa yang pernah Tuhan sampaikan kepada Musa, supaya mendirikan tabernakel, karena mendirikan tabernakel atau kemah suci supaya Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan itu menjadi kerinduan Daud dengan membangun bait Allah supaya secara permanen Allah hadir di bait Allah. Nah, jadi membaca ayat tersebut, sekali lagi ini adalah tindakan brilian Daud. Dia sadar, dia tinggal di sebuah istana yang megah, sementara tempat Allah hadir. Ini konsepsi Yahudi ya, beda dengan konsep Kristen. Tubuh kita adalah bait Allah. Bagi konsep mereka, ya rumah Allah, bait Allah, di mana Allah hadir dalam rupa fisik gedung. Nah, jadi di sini kita melihat tindakan brilian Daud. Dia sadar, ya saya kok enak tinggal di sebuah tempat yang megah. Sementara Allah sendiri kita abaikan kehadirannya. Ini menjadi contoh bagi kita umat Tuhan. Sejauh mana kita menempatkan Tuhan. Daud menjadi contoh yang baik. Dia menempatkan Tuhan yang paling utama. Dia membuat sebuah simbol keagamaan yang selama ini belum ada dan lebih dahsyat daripada tabut Allah. Keputusan Daud memang penting dalam kaitan kehadiran Allah. Namun demikian, Allah yang bebas tidak bisa diikat oleh rumah yang didirikan oleh manusia. Manusia tidak bisa mengatur Allah dengan simbol-simbol keagamaannya. Allah lah yang mengatur manusia. Nah, untuk itu Daud sekali lagi hampir terjebak untuk mengatur Allah bagi kepentingan politiknya. Demikian juga dengan Nabi Nathan yang telah mengesahkan keputusan Daud. Ya, Nabi Nathan setuju dengan usulan Daud. Namun Allah berfirman kepada Nabi Nathan untuk menarik persetujuannya. Allah lah yang akan membangun rumah. Bisa berarti dinasti bagi Raja Daud.
Nah saudara, coba kita lihat 2 Samuel 7 ayat 11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Jadi kebenaran ini artinya saudara, perjanjian Daud itu diterangkan di dalam 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16 yang menekankan perjanjian kepada Daud secara pribadi. Yaitu dalam 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 11a. Dan perjanjian kepada keturunan Daud menyangkut sebuah dinasti. Yang kita baca tadi dalam 2 Samuel 7 ayat 11. Terutama ayat 11b. Nah, saudara, perjanjian kepada Daud secara individu meliputi 3 hal. Pertama, Tuhan akan membuat nama Daud menjadi besar. Ya, kita lihat 2 Samuel 7 ayat 9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Dalam 2 Samuel 8 ayat 13, demikianlah Daud mendapat nama. Ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Jadi reputasi nama Daud menjadi terkenal. Yang kedua, Tuhan menetapkan sebuah tempat yang pasti bagi Israel. Ya, kita akan baca 2 Samuel 7 ayat 9 sampai 10. Nanti Bapak Ibu Saudara baca saja di rumah pasal 8 ayat 1 sampai 14. Ya, 2 Samuel pasal 7 ayat 9b sampai 10. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lalim seperti dahulu. Nah, saudara, yang ketiga, perjanjian kepada Daud secara individu meliputi yang ketiga, Tuhan membuat Daud dan tanah atau tempat tinggalnya aman dari serangan musuh. 2 Samuel 7 ayat 11. Lalu 2 Samuel 8 ayat 1-14, 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 4 sampai 5. Coba kita lihat kembali 2 Samuel pasal 7 ayat 11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan, perhatikan, keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Puji Tuhan. Nah, saudara, jadi perjanjian tersebut ditujukan kepada Daud, namun digenapi dan direalisasikan, diwujudkan oleh keturunan Daud, yaitu Salomo. 2 Samuel 7 ayat 13. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 2. Kita bacakan 2 Samuel pasal 7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi saudara, Allah pun memberkati Daud dengan reputasi nama yang besar. Daud menjadi terkenal. Sudah kita baca tadi dalam 2 Samuel 7 ayat 9b. Tanah bagi Israel dalam pasal 7 ayat 10. Keamanan pasal 7 ayat 10 sampai 11. Dan dinasti yang berkelanjutan dalam pasal 7 ayat 11 sampai 16. Luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih, perjanjian tentang dinasti tersebut diperluas dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16 yang mencakup 4 aspek. Yang pertama, janji mengenai pemberian benih yang kekal, ayat 12. Yang kedua, janji tentang hubungan kekal antara Allah sebagai Bapa dengan Raja Daud sebagai anak, ayat 14. Yang ketiga, janji tentang kerajaan yang kekal, pasal 7 ayat 16a. Yang keempat, janji tentang tata atau pemerintahan yang kekal, pasal 7 ayat 16b. Nah, saudara yang saya kasih, jadi kerajaan dan tata itu akan berdiri secara tetap. Anak Daud akan memerintah di tata tersebut sebagai raja untuk selama-lamanya. Coba kita lihat apa yang dimaksudkan sebagai raja untuk selama-lamanya. 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal.
teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukanlah Dia yang menumbuhkannya. Nah, saudara, janji tentang kerajaan yang dinyatakan kepada Daud menjadi sangat-sangat penting, saudaraku. Kenapa? Sebab janji itu berperan untuk apa? Untuk mengungkapkan, membuka fakta sejarah historis masa lampau maupun nubuat tentang masa depan, eskatologi. Nah, jadi pada awalnya nubuat tentang raja dan kerajaan itu dinyatakan kepada Abraham dan Sarah. Coba kita lihat dua ayat. Kejadian 17 ayat 6 dan Kejadian 17 ayat 16. Kita lihat dulu Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 16, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Puji Tuhan. Nah, saudara, sesudah itu janji tersebut diteruskan kepada Ishak. Ya, Kejadian 26 ayat 2-5. Dan selanjutnya dijanjikan kepada Yakub. Kejadian 28 ayat 13-15. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Pertama kita lihat Kejadian 26 ayat 2-5. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibanku kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi apa yang diberikan janji Allah kepada Abraham lalu dilanjutkan kepada Ishak. Nah, jadi kemudian janji tersebut dipersempit hanya kepada Yehuda. Ini sesuatu yang menarik. Dikatakan dalam Kejadian 49 ayat 10, dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Coba kita amati lebih detail. Kejadian 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi kita melihat, saudara, di sini sesuatu yang menarik. Ya, tadi saya tidak sempat membaca apa yang Allah pertegas mengulang kembali apa yang Allah janjikan kepada Abraham, lalu kepada Ishak, lalu kepada Yakub. Tadi kita tidak baca Yakub. Dan menarik, kita tahu Yakub punya anak ada 12 anak laki-laki dan 1 perempuan, ya kan? Dan menarik di sini, ya, dari anak Yakub, ya, pada kita melihat ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi. Tapi justru Allah menetapkan anak yang keempat, Yehuda. Yehuda penerus berkat sesungguhnya. Ini sesuatu yang aneh. Harusnya kan Ruben anak yang pertama. Nah, berbeda dengan nada peringatan keras yang terdengar dalam pesan terakhir Yakub kepada Ruben, Simeon, dan Lewi. Kita mendengarkan nada sebaliknya dalam wasiat pesan akhir kepada Yehuda. Nah, coba kita lihat dulu. Kejadian 49 ayat 28. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diperuntukkan kepada mereka masing-masing. Yakub memanggil semua anak-anaknya untuk berkumpul. Satu persatu mereka mendapatkan berkat Yakub. Nah, berkat itu menyangkut masa depan mereka, saudara. Namun bila kita meneliti setiap berkat, ternyata, saudara, ada sebagian yang mengacu ke masa lalu dari sikap dan perbuatan mereka. Misalnya, Ruben, Simeon, dan Lewi. Ya, Ruben sama sekali tidak mendapatkan berkat, melainkan hanya paparan bahwa perbuatannya yang tidak menghormati ayahnya dengan melakukan hubungan zina
membuat dia bukan lagi yang utama. Dan tidak akan mungkin lagi menjadi yang utama. Jadi berkat anak sulung dia tidak terima. Lalu Simeon dan Lewi yang sudah membunuh Sikem dan kerabatnya dengan begitu keji ditolak juga oleh Yakub. Bahkan dikutuki. Nah saudara, tapi Yehuda menggantikan kedudukan ketiga saudaranya itu, kakak-kakaknya. Yehuda menjadi yang terkemuka di antara anak-anak Israel. Sekalipun tanpa hak kesulungan, Yehuda akan memimpin keturunan ayahnya. Serupa dengan pengalaman Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 7-10. Saudara-saudara Yehuda akan sujud kepadanya. Kita melihat dalam Kejadian 49 ayat 8. Yehuda akan dipuji dan memperoleh kemenangan dan kedudukan. Bahkan Mesias akan datang melaluinya. Dalam pasal 49 ayat 8-12 kitab Kejadian. Nah, mari kita lihat Kejadian 49 ayat 8-9. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Saudara yang saya kasih, Yehuda digambarkan sebagai singa yang menggentarkan hati para lawannya. Ya, ayat 9 tadi. Dialah yang akan memegang tongkat kepemimpinan. Bukan saja atas bangsa sendiri, tapi juga atas bangsa-bangsa. Itu diungkapkan tadi ayat 10 yang sudah kita baca. Jadi, seterusnya, janji tentang kerajaan itu dipertegas dalam perjanjian Daud, saudaraku. Yaitu 2 Samuel pasal 7. Atau kita bisa lihat juga 1 Tawareh pasal 17. Yang berbicara tentang pemberian seorang putra kepada Daud. 2 Samuel 7 ayat 12. Anak itu akan mendirikan rumah Tuhan. Ya, dalam 2 Samuel 7 ayat 13. Kemudian Allah mengokohkan tata Daud untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Nah, saudara yang saya kasih, raja kekal dari keturunan Daud yang dinyatakan dalam perjanjian baru itu siapa, saudara? Itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang dikatakan tadi dalam Lukas pasal 1 ayat 32-33. Namun kerajaan kekal yang dijanjikan itu sesungguhnya akan digenapi di masa yang akan datang, masa depan. Nah, saudara, terdapat 5 fakta eskatologis yang merupakan implikasi dari perjanjian Daud. Secara praktis, pertama, Israel harus tampil sebagai bangsa di masa mendatang. Yang kedua, Israel harus memperoleh eksistensi keberadaannya sebagai bangsa. Allah mengembalikan mereka ke tanah warisan nenek moyang mereka. Yang ketiga, putra Daud, Yesus Kristus, harus datang ke bumi dengan tubuh fisik dan literal untuk memerintahkan dalam kerajaan yang dijanjikan kepada Daud. Yang keempat, kerajaan yang didirikan oleh anak Daud tersebut bersifat literal, yakni pemerintahan yang berlangsung di bumi. Yang kelima, kerajaan yang dijanjikan pada Daud itu kekal adanya. Karenanya kerajaan ini bersifat tanpa syarat. Puji Tuhan, kiranya Pak Sabagian menolong kita untuk memahami tentang perjanjian Allah kepada Daud. Dan minggu depan kita akan lanjutkan perjanjian baru. Nah, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat waktu sudah kau berikan bagi kami untuk belajar tentang perjanjian Daud. Terima kasih bila kami boleh memahami bagaimana kaitan erat hubungan perjanjian yang pernah Allah sampaikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, lalu Yehuda. Dan kami kenal dengan ungkapan singa dari Yuda, yaitu engkau sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia, menjadi penebus dosa kami. Terima kasih buat pembukaan rahasia firman-Mu. Kami bersyukur dan berkat Tuhan menyertai setiap kami yang sudah mengikuti pendalaman Alkitab saat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.